Video ini didukung oleh Ashiri Art, kontraktor rancang bangun masjid, arsitektur, dan kaligrafi. Jadi enak itu, belanja apa saja, saya belanja sendiri ke pasar itu. Ya, saya ajak bahasa Inggris nggak ngerti. Nggak semua ngerti mereka, dan rata-rata nggak ngerti. Jadi kita bisa inbox misalnya, Ustadz, kita bahasa Indonesia kan dulu yang benar. Ustadz, saya izin mau belajar sama Ustadz. Saya mau kirimkan karya kepada Ustadz, tolong untuk ditaskeh. Yang penting EYD dulu, EYD ejaan yang disempurnakan dulu. Bener nggak kalimatmu itu? Susunannya kata bener nggak? Terus di apa? Terjemahkan ke bahasa Inggris, udah gitu aja. Misal pun Anda lulusan SD nggak masalah, bisa kok. Kemudian setelah diterjemahkan baru dikirim ke beliau lewat inbox. Nanti pasti dibalas kok. Dibalas nggak kira-kira? Dibalas, Mas. Saya kadang chattingan sama siapa, Sobar Billy, Wisam Saukat itu yang Katolik itu, saya chattingan itu sama beliau bahasa Inggris. Padahal saya nggak pinter-pinter amat bahasa Inggris. Di sini ada materi bahasa Inggris sama Ustadzah Zakia ya, kepala PSKG. Cuman Ustadzah Zakia anaknya masih kurang sehat ini. Kita doakan ya sama anaknya Ustadzah Zakia, kita hadiah Fatihah ya. Ya, kita hadiah Fatihah kepada anaknya Ustadzah Zakia, Ananda Hafi namanya. Ini sakit, sebenarnya minta diopnam, cuman kebetulan mudah-mudahan bisa rawat inap. Kita hadiah Fatihah, mudah-mudahan dengan berkahnya Fatihah itu bisa menjadi syifa. Karena wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khosara, kan begitu. Jadi Al-Qur'an itu menjadi syifa, menjadi obat. Banyak kiai-kiai yang hanya minum Al-Fatihah ya. Tiupan Al-Fatihah air putih diminum sembuh. Dulu Sosro Kartono ya. Sosro Kartono itu makamnya di Kudus loh, dekat dengan rumah saya, Mas. Ya. Di makam kompleks Sidomukti ya. Betul ya Mas Daniel ya. Saya beberapa kali ziarah ke sana. Beliau itu menguasai 27 bahasa, poliglot. Saking pinternya itu orangnya itu. Serius itu. Waktu sidang Perang Dunia Kedua itu beliau bisa membidik foto kamera di dalam, padahal nggak ada yang bisa masuk. Itu pakai ilmu apa saya nggak tahu itu. Halimun apa ya? Dia bisa ngilang ke dalam terus moto gitu, terus keluar lagi nggak ada yang lihat. Serius itu, ilmunya hebat sekali. Beliau itu ngasih obat, cuman ngasih air putih, Mas. Dulu ada orang Belanda datang ke situ karena anaknya itu diobati kemana-mana, ke dokter manapun nggak sembuh. Dibawa ke Sosro Kartono, dikasih minum obat air putih doang, ditiupin, cuman ditiupin. Sembuh itu. Jadi filosofinya filosofi alif. Ya. Urip tanpa bondo. Ya, sugih tanpa bondo. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji. Miwah mawi pasrah dan seterusnya itu. Yang dinyanyikan sama Mbak Jiwo Tejo itu. Di sugih tanpa bondo, beliau itu kaya ilmu. Tapi hidupnya luar biasa itu. Beliau itu puasa setiap hari, Mas. Pengen tak ijazahi. Tapi kamu kuat nggak? Buka sama sahurnya cuman minum air kelapa. Kuat. Minum kelapa sama air kelapa itu loh. Selama berhari-hari, pokoknya puasanya begitu. Kuat. 40 hari dulu kuat. 40 hari dulu kuat. Kuat nggak? Nggak, kalau kuat saya ijazahi.
Kalau kuat saya ijazahi. Saya dulu dari Kiai Haji Asmu'i Al-Khayyar, ini ijazah khot ini. Loh, ijazah khot itu saya punya banyak loh Mas. Ijazah amalan, bukan ijazah kaligrafi biar bagus, enggak. Biar kaligrafimu itu bermanfaat. Kaligrafimu itu ada zauknya, ada ruhnya. Yang lihat itu seneng. Sama orang-orangnya juga seneng. Makanya kalau cewek yang nasir saya banyak ya itu wallahu alam itu. Karena banyak ruhnya mungkin. Banyak zauknya gitu. Jadi sosro karton itu kalau buka itu minumnya air kelapa sama degannya gitu loh Mas. Jadi ngerowot kalau bahasanya sekarang itu ngerowot. Tapi apa yang diucapkan kun itu jadi. Karena kunnya itu sudah menyatu dengan Allah itu kalau bahasa filosofinya begitu. Bahasa tasawufnya itu begitu. Pak Karno itu pernah ditembak itu nggak mempan itu. Dikasih jimat sama Sosro Kartono, jimat alif namanya. Jadi alif ditulis di kertas, di kain ya. Dibungkus kain. Kemudian dimasukin ke pecinya Bung Karno, itu jadi Raja Ampuh itu, ditembak nggak dandek, ditembak nggak mempan itu. Saya ditembak ya modar. Berarti filosofi alif yang ditanamkan Sosro Kartono itu belum ada yang menuruni ilmunya itu. Sebenarnya kiai-kiai juga banyak yang bisa. Masalahnya kita ini kadang tirakatnya itu udah nggak kuat, ya nggak Mas? Turunan, ngantuan, gitu. Hobine nonton bokep, wis kacau, repot kabeh. Saya iki wis TikTok ya kan. TikTok kan sekarang kutang-kutang itu yang jalan kok. Ini dunianya masalahnya. Zaman Sosro Kartono mungkin nggak ada ya. Atau ada kan juga jarang. Nah, sekarang ini fakta, ini real. Kita ngomong begini nggak ngomong jorok saya. Kenyataan yang di depan mata kita itu. Jadi mukmin yang sejati di akhir zaman seperti ini, angkatan tahun 2022 ini berat ini. Berat sekali itu. Coba bayangin aja itu. Cewek-cewek udah pada bugil semua di Instagram, di Twitter itu banyak sekali loh. Nggak usah saya sebutkan, Anda udah pengalaman malah ya. Nah tergantung kita memfilternya ini gitu. Makanya teman-teman santri yang masih muda-muda ini perbanyak puasa, tirakat. Tegangannya masih tinggi masalahnya, biar fokus. Saya dulu puasa Dalail mulai tahun berapa ya? 95 Mas. Puasa Dalail. Di sini kan ada Dalail Quran, Dalail Sholawat. Saya dapat ijazah dari guru saya banyak, Mbah Basir, Mbah Yai Mudi. Kalau Mbah Yai Mudi masih hidup, Mbah Basir itu waliullah itu sudah meninggal. Saya dapat ijazah itu sampai dapat sanad. Dikasih ijazah langsung. Lulus. Beliau berpesan sama saya, selama kamu masih belum bisa menghilangkan sifat yang ada di hatimu, yaitu dengki, iri, suka gunjing orang, suka ngomongin orang. Loh, ngomongin orang itu dosanya gede loh Mas. Bahkan lebih besar daripada dosa zina loh. Serius ini. Wala yaktabbatukum ba'dho ayuhibbu ahdakum ayyakulalah ma'akhihi maitan fakaritumu. Ayat itu penegas itu. Masa kamu suka makan bangkai teman kamu sendiri, saudara kamu sendiri? Seperti itu dibaratkan. Kenapa dosanya besar? Karena ketika kamu sudah melakukan dosa, orang yang kamu lukai itu, kamu gunjing-gunjing itu, dan gunjinganmu itu sudah menyebar kemana-mana, ya kan? Dan orang percaya dengan gunjinganmu itu, kira-kira gimana? Nggak mungkin kan kamu menarik lagi omonganmu, ya nggak? Maka dosa gunjing itu, walah ya Allah, berat sekali itu. Lebih besar, lebih berat daripada dosa zina. Kalau dosa zina ada tobat, mungkin Allah bisa mengabulkan, bisa memberi ampun. Tapi kalau dosa ghibah, ngomongin orang, gunjing, mending kalau saya langsung tak omongin ke orangnya kok Mas. Kalau misalnya saya nggak enak sama orang gitu ya, tersinggung misalnya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah merasa tersinggung ya. Selama Dalail itu alhamdulillah Mas, saya nggak pernah merasa tertinggung. Aneh, penyakit itu kayaknya nggak ada di hati saya itu. Di kamus hati saya itu nggak ada, plong saya itu orangnya, los. Makanya awet muda saya, ganteng terus saya. Teman-teman seumur saya itu udah pada pikun loh Mas. Rambutnya udah beruban. Coba saya masih ganteng ini, kalau saya ngomong Joko ya ngadel saya ngomong ini. Loh serius ini, awet muda kita. Orang yang jiwanya tidak dipenuhi dengan sifat-sifat itu kan racun nggak? Akhirnya apa? Mempercepat kematian. Takarrub ilal maut, ya nggak? Mempercepat kematian Mas. Makanya kuncinya Dalail itu benar kata Imam Ghazali, tazkiyatun nufus itu salah satu syarat atau cara untuk
membunuh sifat-sifat yang ada di dalam diri kita, sifat-sifat yang buruk. Sehingga Allah menggantikan dengan sifat-sifat yang baik. Mbah Basir sendiri yang ngomong sama saya di depan saya itu. Ya, kamu kalau masih punya sifat itu berarti belum lulus.